Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wherever and whenever you are, good morning, afternoon, and evening. Semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang basic TOEFL test. So, video ini sangat cocok sekali untuk kalian yang baru mulai belajar TOEFL atau kalian mempunyai keinginan untuk mendapatkan atau TOEFL preparation dan kalian pengen mendapatkan skor TOEFL yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 question about TOEFL dan I place you to answer in each number. After that we'll discuss together. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, ke nomor yang pertama. So we have a question in here and I place you to answer this question in 30 seconds. 30 seconds start from now. Oke, it's over. So di sini kita punya pertanyaan yaitu we bla 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 several mathematical equations or a number of science theories new semester or next semester. Nah, untuk teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwasanya dalam menjawab semua soal TOEFL itu at least kita harus tahu yang namanya subject and verb. Karena TOEFL itu membahas tentang structure ya. Jadi nggak mungkin keluar dari rumus ini. Pasti semuanya akan membahas tentang subject dan verb. Minimal ada subject dan verb. Syarat dari suatu kalimat adalah adanya subjek dan verb. Adapun objek itu nanti adalah kondisional atau opsional juga ya. So, kita cari subjek dan verbnya. Kalau kita identifikasi dari soal di sini, kita temukan subjeknya yaitu we ya. Subjeknya adalah we as the subject. Dan di sini kita bisa identify juga bahwasanya several mathematics equation itu bukanlah sebuah verb, melainkan sebuah objek, objek of adverb ya, objek yang menjelaskan. Berarti yang di sini yang hilang dari soal ini adalah sebuah verb. So kita cari yang termasuk verb di pilihan A, B, C, dan D ini. So which one is not verb, yang bukan kata kerja? Nah, ternyata setelah kita cek semua jawaban masih kata kerja ya, masih semuanya kata kerja. Have to, have been learned, will have learned, has learned juga semuanya kata kerja. Meskipun di sini kita bisa ketahui bahwasanya have bukan berarti memiliki, will juga bukan berarti kata kerja asli, tapi di sini kita bisa call it kata kerja. Why? Karena di sini adalah helping verb. Will dan have di sini auxiliary, itu kata lainnya adalah helping verb atau kata kerja bantu. So, kata kerja bantu atau auxiliary itu masuknya kita kategorikan verb. Jadi semuanya masih kategori verb. Nah, cara yang kedua kita identifikasi subjeknya. Di sini subjeknya adalah we ya, subjeknya we. So, kalau kita cocokkan we have to, bisa jadi ya, bisa jadi karena we dengan have. We have been learned juga bisa jadi karena masih menggunakan auxiliary have, masih relevan. Will bisa masuk ke semua subjek. Are you, we, they, he, she, it bisa masuk. So di sini yang tidak cocok adalah has, karena auxiliary has itu hanya untuk subjeknya I, you, we, they. So jawabannya tidak mungkin dia. Berarti jawabannya adalah kemungkinan A, B, dan C. Setelah itu, cara yang ketiga kita bisa artikan ya. Kita bisa artikan kira-kira mana yang artinya cocok dengan kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut. Kalau kita pilih A, we have to several mathematical equation, sedangkan have to di sini artinya adalah harus. Berarti kalau kita terjemahkan secara harfiah, kita harus beberapa persamaan matematika.
It's contradictive meaning. Berarti itu artinya tidak sesuai ya, atau tidak nyambung lah artinya. So, bukan jawabannya bukanlah have to. Kita beralih ke B, have been learned. Have been learned as we know di sini ada have been sama verb 3 ya. Learn ini kita bisa artikan verb 3 atau bahasa resminya adalah past participle. Bentuk ketiga atau past participle ya. Dan artinya di sini adalah merupakan kalimat pasif guys. Berarti kalimat pasif. Yang dimana kalimat pasif itu adalah subjeknya dikenai pekerjaan. Berarti kira-kira nanti artinya seperti ini. We have been learned several mathematical equation. Artinya itu kita sudah dipelajari beberapa persamaan matematika. Maka artinya keliru ya. Artinya di situ keliru. Seharusnya kita yang mempelajari matematika. Nah, kalau di sini kita yang dipelajari, berarti jawabannya bukanlah B. So, the correct answer is C. Jawaban yang paling tepat adalah C. Why? Karena di sini yang paling masuk akal dari jawaban dari pertama subjek verb, terus juga berdasarkan subjeknya dan juga berdasarkan artinya yang paling cocok adalah C. Dan juga di sini kita sebenarnya sudah bisa artikan secara cepat ada next semester. Yang dimana next semester itu mengungkapkan arti waktu yang akan datang ya. Waktu yang akan datang atau about future. Nah, will juga berarti tentang future. So, yang paling relate di sini adalah we will have learned. Kita akan sudah belajar persamaan matematika di next semester. Oke, so jawaban yang paling tepat adalah C. Kita next ke number 2, and I please you to answer again number 2. 30 minutes, 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Let's discuss about number 2. Di sini kita punya pertanyaan. A person who blah 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 science can know how long an apple falls to the ground text. Nah, again guys, bahwasanya ketika kita tidak mengetahui arti kata-kata ya, kata atau word dalam bahasa Inggris, dalam TOEFL, konteksnya TOEFL itu kita tidak, jangan terlalu khawatir gitu loh ya. Jangan terlalu khawatir karena again, TOEFL itu kita berbicara tentang structure, bukan tentang arti. So, kita nggak harus mengetahui semua arti vocabulary dalam TOEFL, melainkan kita harus paham letak dan tata bahasanya atau grammaticalnya, lebih tepatnya grammaticalnya. So di sini a person kita masih menggunakan rumus seperti tadi, yaitu jangan lupa kalau menjawab soal TOEFL kita nggak jauh-jauh dari subjek dan verb. Nah, kita cari subjeknya. Subjeknya di sini adalah of course apa? A person ya. Subjeknya adalah a person. A person is the subject. Nah, kita cari subjek atau verbnya si a person. Apakah subjek atau verbnya a person ini ada atau tidak? Ternyata ada, guys. Di sini yang bla bla blanya atau yang kosongnya itu bukan verb. Nah, di sini verbnya kita ada. Berarti komplit nih. Verbnya adalah can. Can itu modal ya, modal auxiliary. Nah, again seperti yang di awal saya katakan bahwasanya auxiliary itu juga termasuk verb karena termasuk helping verb, kata kerja bantu. Jadi can juga termasuk kita bisa katakan kata kerja. So can itu adalah kata kerja aslinya a person. So ya di sini udah ada subjek dan kata kerja nih. Terus yang hilang apa? Yang hilang di sini memanglah kata kerja, tapi kata kerja bukan kata kerja asli, melainkan kata kerja yang menjelaskan si a person tersebut. Atau kita lebih mengenalnya ini kalimatnya berupa kalimat adjective clause.
Ya, nanti kita akan belajar lebih mengetahui tentang adjective clause. So, adjective clause itu simpelnya adalah klausa atau kata yang menjelaskan kata yang lainnya. Kata atau kita lebih mengenalnya main clause, induk kalimat. Jadi anak kalimat yang menjelaskan si induknya seperti itu. Seperti yang kita ketahui di sini, a person sebagai induk kalimatnya atau main clause MC, kita bisa katakan MC atau main clause. Nah, di sini who bla 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 science di sini sebagai sub clause-nya atau anak kalimat. Nah, anak kalimat di sini menjelaskan si ibunya, si induknya di sini. So, yang di sini memang kita akan butuh melahirkan kata kerja baru ya, melahirkan kata kerja baru. Nah, berarti kita tetap membutuhkan kata kerja, oke? Kita masih tetap membutuhkan kata kerja meskipun kata kerjanya yang menjelaskan si a person di sini. Kita coba pilih dari D, has been learned, apakah benar has been learned? Kalau kita has been learned secara subjek benar ya, secara subjek menggunakan has, tapi secara arti has been learned maka nanti artinya a person who has been learned, seseorang yang sudah dipelajari. Maka artinya tidak sesuai. Berarti jawabannya bukanlah D. Kalau si had learned, bisa jadi ya, bisa jadi had learned. Kita keep jawaban untuk si ini. Atau has learned. Has learned juga bisa jadi. Atau jawabannya adalah A, have learned. Kalau have learned tentu. Karena a person adalah subjek tunggal, subjek singular, karena kalau subjek singular pasti menggunakan has. Oke ya, menggunakan has berarti jawabannya bukanlah A, sorry. Bukanlah A. So jawabannya between B and C. B and C. Berarti di sini has learned atau had learned. As we know di sini kata kerja aslinya adalah can, guys. Can berarti menunjukkan waktu present, waktu sekarang. Karena bentuk lampaunya can itu adalah could. Oke, bentuk can ya, cold. Bentuk lampaunya can itu adalah cold. Cold. Ini sorry, ini oh ya harusnya ya. Cold. So kalau kita milih C karena C had di sini adalah bentuk lampau, pastinya can-nya akan berubah jadi cold. Sedangkan di sini yang nampak adalah can, berarti masa sekarang, present. Yang berkaitan dengan present antara jawaban B dan C itu adalah yang paling tepat adalah yes. Jawabannya adalah beta. B. Kita next question. To number 3. Give you 30 seconds to answer. Okay, 30 seconds is enough. Let's get discussing about this number. Nah, di sini kita punya pertanyaan, books, bla 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 bla, an inevitable parts of one's life. So again, kita menggunakan cara yaitu cari subject dan verb ya. I repeat again many times, subject and verb. As we know, identify bahwasanya di sini adalah subjeknya yaitu books, buku-buku, oke? Nah, as we know juga, an inevitable parts of one's life di sini adalah bukan verb, melainkan di sini adalah objek. Berarti yang kita butuhkan adalah verb. Oke ya, yang kita butuhkan adalah verb. Kita identify semuanya adalah verb semua. Semua dari jawaban A sampai D, semuanya verb. Dan kita cocokkan dengan cara tips yang kedua ya. Tips yang kedua yaitu kita cocokkan dengan subjeknya. Subjeknya di sini books yang berarti buku-buku atau subjek jamak, subjek plural. Subjek plural. Berarti kita pilih yang auxiliary-nya juga berkaitan dengan plural.
So di sini auxiliary yang berkaitan dengan plural itu adalah have ya. Books have. Berarti jawabannya antara A dan D. Kita eliminasi si B dan C. Jawabannya adalah have always been atau have been always. Nah, kita di sini akan belajar how I give you, I let you know, I let you know about structure. Karena again, TOEFL itu tentang structure, bukan tentang arti, guys ya. So I assume you that TOEFL is about structure, tentang grammatical. Nah, seperti kita ketahui di sini dari semua jawaban antara B dan A, antara A dan D, sorry, antara A dan D itu ada kata always. Oke, ada kata always di sini ya. As we know, always itu kelas katanya sebagai adverb. Tepatnya adalah adverb of frequency atau kata keterangan yang menunjukkan keseringan. Contoh lainnya dari kata keterangan yang menunjukkan keseringan itu often, seldom, never, ever, always, terus often, dan lain sebagainya. Itu masuk kata kerja, kata keterangan yang menunjukkan keseringan, adverb of frequency. Nah, letaknya si adverb of frequency itu harus berada di antara dua auxiliary, guys. Jadi ketika ada dua auxiliary, si adverb ini semua adverb ya, bukan hanya adverb of frequency ya. Semua adverb itu letaknya di antara dua auxiliary. Jadi letaknya itu nanti auxiliary, adverb, dan auxiliary lagi. Nah, berarti di sini kan untuk have been ada dua auxiliary kan, have auxiliary, been juga auxiliary kan? Iya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, karena always-nya berada di tengah. Books have always been an inevitable part of one's life, bukan have been always. Kita next ke number 4. I give you time 30 seconds to answer. 1, 2, 3, go. Okay, the time is enough and let's discuss again. Number 4. Di sini kita ada pertanyaan yaitu being a science student, I blah 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 through different books. Again, saya katakan bahwasanya TOEFL kita tidak harus ya, bukan tidak perlu, tidak harus mengerti semua artinya. Arti kata maksudnya. So, kita cari aja subjek dan verbnya. Di sini kita cari subjek dan verb. Being a science student itu bukan tentang subjek dan verb ya, tapi ini adalah sebagai frasa atau bukan kalimat ya, yaitu cuma perasa. Jadi kalau perasa itu tidak membutuhkan kata kerja, semuanya berupa what is that? Berupa word and word. Jadi dua word yang digabungkan nanti menjadi arti yang berbeda, jadi perasa itu namanya. Dan di sini berarti subjeknya kita ketahui bahwasanya I sebagai subjek. Through different books juga bukan sebuah verb, melainkan sebuah complement, dan yang hilang lagi-lagi kita fokus ke verb. Ya, kita fokus ke verb. Berarti kita cara yang kedua yaitu cocokkan dengan subjeknya. Karena subjeknya I itu subjeknya kita bisa asumsikan dari pilihan jawaban ini. Pak, yang paling tepat adalah kita bisa menggunakan have gone juga bisa kita tidak bisa menggunakan has gone ya, karena has ini nanti khusus untuk subjeknya he, she, it, dan juga nama orang yang singular. Untuk had bisa jadi kalau kita konteksnya adalah tentang past, don't have juga bisa jadi. Berarti kita cuma eliminasi satu jawaban. Dan cara yang ketiga kita coba artikan ya.
Kita coba artikan mana yang paling cocok. Kalau yang pertama, I have gone through different books, nanti artinya adalah kurang lebih saya sudah meninggalkan beberapa buku. Oke, saya sudah meninggalkan beberapa buku. Apakah relate dengan informasi yang pertama? Informasi yang pertama kita adalah being a science student, menjadi pelajar sains ya. Menjadi pelajar sains, saya sudah meninggalkan beberapa buku. Maka artinya kurang tepat. Kalau had gone, berbicara tentang masa lampau. Again, berbicara tentang masa lampau berarti juga kurang tepat ya. Karena di sini konteksnya adalah tentang masa sekarang, being a science student. Berarti being mengartikan sesuatu yang sedang terjadi, bukan sedang terjadi, tapi emang masa sekarang ini, konteksnya masa sekarang. Karena yang opsi yang kedua tidak ada tanda-tanda waktu atau time signal yang mengatakan ini itu si past ataupun masa depan. So, yang paling tepat, jawaban yang paling benar di sini adalah D, delta, yaitu don't have. I don't have through different books. Saya tidak mempunyai buku-buku yang berbeda, beberapa buku, sorry. Yang seharusnya adalah menjadi pelajar sains, kita harus banyak membaca buku ya. Tapi di sini adalah suatu kalimat yang seperti penyesalan, menyesal. Kita lanjut ke number 5, the last number. Dan I give you time 30 seconds to answer this question. 1, 2, 3, go. Okay, the time is over. Let's discuss about the last number 5. Sini kita punya soal yaitu a person bla 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 from experience never forgets what has happened. Nah, untuk soal ini saya kasih clue bahwasanya kok soal ini sama strukturnya sama dengan nomor 2 tadi ya yang kita sudah bahas. Dan lagi-lagi saya ucapkan berkali-kali bahwasanya jangan lupa untuk identifikasi subjek dan verb. Dan kita cari subjeknya adalah a person. Dan di sini from experience kita cari verbnya ya, apakah ada verb atau verbnya hilang. Ternyata again person itu punya verb. Dan di sini verbnya ada. Verbnya adalah forgets. Nah, kenapa kok forgets-nya di sini ada S-nya? Ya, karena memang ini adalah subjek aslinya si forget. Nah, di sini kembali loncatnya jauh ya. Karena bla 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 from experience never ini menjelaskan si subjek atau yang namanya tadi apa? Namanya adalah main clause and subclause. A person sebagai main clause dan bla 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 from experience never-nya itu sebagai subclause atau anak kalimat yang menjelaskan si ibunya seperti itu. Maka dari itu verb aslinya ada yaitu forgets. Forgets kenapa ada S di sini? Maka S di sini menjelaskan bahwa ini adalah kalimat simple present. Simple present yang menggunakan subjek singular. Of course, untuk kata kerjanya ada tambahan S. Dan again kita cocokkan ke subjek ya. Kita cocokkan ke subjek bahwasanya subjeknya adalah singular. Kita bisa ketahui ada yang merupakan artikel ya, artikel yang menjelaskan si noun. Noun itu banyak ataupun jelas ataupun yang lainnya yang lebih spesifik. Dan di sini mengartikan bahwasanya noun itu singular, a person, a car, a pond, a coffee, and the others. Jadi menjelaskan sebuah, kita bisa artikan sebuah. Dan person juga seseorang, berarti seseorang. So kalau kita pilih jawaban yang paling tepat di sini, apakah has learned, have learned, atau ada who-nya? Dan again guys, karena di sini nantinya kita kan ada kata kerja semua ya.
Ada kata kerja kan di sini. Ada kata kerja, nanti dalam kalimat adjective clause itu membutuhkan yang namanya relative pronoun, guys. Remember, kita membutuhkan yang namanya relative pronoun. Ya, relative pronoun itu kira-kira arti dalam bahasa Indonesianya adalah yang. Dan different subject, different relative pronoun. Nah, kalau misalkan subjeknya itu adalah berkaitan tentang seseorang yang sebagai subjek ya, seseorang sebagai subjek. Nanti relative pronounnya adalah who. Tetapi kalau subjeknya itu adalah animal atau benda yang lain, benda bukan human, I mean, maka nanti relative pronounnya adalah which. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kita cuman apa ya namanya bocoran terlebih dahulu lah, bocoran. Karena nanti untuk the next explanation-nya bakalan ada. So, di sini berarti kita membutuhkan relative pronoun ya. Relative pronoun yang muncul di sini adalah who. Berarti kita refuse yang bukan who atau yang tidak ada relative pronounnya. Karena jawabannya tidak mungkin A ataupun B. So, jawabannya antara C dan D. Dan tentunya kita cuman ke cara yang kedua aja sudah bisa jawab nih. Karena a person lagi-lagi adalah subjek singular. So kalau subjek singular menggunakan auxiliary-nya have atau has. Of course has ya. Jadi di sini jawabannya bukan masih, bukan who have learned. Karena kalau who have learned di sininya bakalan berubah jadi jamak. Jawaban yang paling tepat adalah D. Karena a person harus disandingkan dengan auxiliary has, auxiliary tunggal juga. Nah, seperti itu. Oke, untuk pembahasan kita pada video kali ini mungkin cukup. Kita akan lanjutkan di nomor 6 dan nomor 10 sampai nomor 10 di next video. So, kalau kalian ada pertanyaan ataupun komen dan sarannya juga bisa kalian komen in the below. So, feel free to comment me and criticize my teaching and my sharing about TOEFL di sini. So kalian feel free untuk drop your comment guys. Dan juga I don't forget to say thank you so much untuk watching this video and see you on the next video. Bye bye.